Budidaya tumpang sari. Wah, tanam sekali, panennya berkali-kali. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Itulah keunikan tumpang sari. Cara cerdas memaksimalkan lahan tanpa harus menambah biaya besar. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Jadi, tumpang sari merupakan salah satu strategi pertanian yang banyak diterapkan oleh petani di Indonesia loh. Yaitu dengan menanam lebih dari satu tanaman secara bersama di satu lahan seperti ini nih. Dengan kombinasi seperti tanaman pangan, hortikultura, atau tanaman tahunan. Selain memberikan keuntungan secara ekonomi, sistem tumpang sari ini juga bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah, mengurangi erosi, dan juga mengurangi resiko kegagalan panen. Menarik banget kan cara ini? Nah, sebelum mulai nanam dengan sistem tumpang sari ini, kita wajib banget loh memahami cara mengoptimalkan lahan ya, agar tanaman bisa tumbuh maksimal. Pertama, pilih jenis kombinasi tanaman. Cara ini wajib diperhatikan ya, soalnya nggak semua tanaman cocok ditanam secara bersama. Nah, kalau yang bisa ditanam secara bersama, misalnya jagung bisa ditanam secara bersama dengan kacang tanah atau kedelai karena tidak berebut unsur hara dan air di dalam tanahnya. Selain itu, juga diperhatikan siklus hidup tanamannya ya. Tanaman berumur pendek seperti bayam atau kangkung bisa ditanam bersama. Nah, kalau tanaman yang berumur lebih panjang seperti cabai atau tomat, sehingga pemanfaatan ruang dan waktunya lebih optimal. Kedua, atur pola dan jarak tanam. Hal ini penting diterapkan pada saat menanam tumpang sari agar tanaman tetap mendapatkan sinar matahari yang cukup. Misal, nanam jagung dengan jarak 75 cm antar baris, dan di sela-selanya juga ditanami kedelai dengan jarak 35 cm. Ketiga, pastikan kebutuhan nutrisi dan airnya tercukupi. Setiap tanaman punya kebutuhan nutrisi yang berbeda. Jadi pemberian pupuknya harus cukup ya, agar tanaman tumbuh maksimal. Kita bisa kasih pupuk seperti kalsinut, soil nut, high nut buah, high nut daun, tergantung kebutuhan tanamannya ya. Selain itu, juga harus tercukupi kebutuhan air pada tanaman ya. Pastikan aliran drainasenya lancar ya, jadi biar tidak menggenang. Keempat, kendalikan hama dan penyakit. Nah, salah satu keunggulan teknik tumpang sari adalah dapat menekan serangan hama dan penyakit secara alami. Karena dengan keragaman tanamannya dapat menghambat penyebaran organisme pengganggu. Eits, tunggu dulu. Biar tetap aman, kita harus selalu cek rutin tanamannya. Selain itu, juga bisa mencegah atau mengatasi serangan hamanya menggunakan pestisida. Nah, kalau insektisida bisa diatasi menggunakan Metro, Evikas, Trogen, atau Tastoat. Kalau fungisida bisa diatasi pakai Prima, Tricobio, dan Trobintom. Jadi kita harus perhatikan benar-benar permasalahan di tanaman ya. Eits, tunggu dulu, simak selanjutnya. Ternyata teknik tumpang sari ini ada beberapa pola loh. Pertama, tumpang sari baris, yaitu nanam dalam satu barisan dengan rapi. Misal, jagung ditanam bersama kacang tanah dalam barisan sejajar. Cara ini sangat mudah dipraktikkan ya. Kedua, tumpang sari campuran. Polanya zigzag antar tanaman atau berselang-seling. Tujuannya dapat mengoptimalkan penggunaan lahan dan cahaya matahari, mencegah persaingan antar tanaman, serta meningkatkan hasil panen dan efisiensi untuk usaha tani. Cocok untuk tanaman cabai, tomat, dan kubis. Emangnya kenapa sih harus berpola zigzag? Ternyata pakai pola ini dapat mempermudah tumbuh tanaman loh. Nah, manfaat lainnya seperti tanaman lebih rata kena sinar matahari, akar
nggak saling rebutan makanan, lebih gampang mengendalikan gulma dan hama. Air hujan atau siraman lebih merata, air gampang masuk ke sela-sela tanaman. Dan pastinya hasil panennya lebih optimal, karena semua tanaman bisa tumbuh bareng tanpa ada yang kalah bersaing. Otomatis hasil panen lebih banyak dan serempak. Ketiga, tumpang sari relay, yaitu nanam secara bergantian atau estafet. Jika tanaman pertama sudah dipanen, jadi langsung diganti ke tanaman yang kedua. Tentunya di lubang tanam yang sama. Manfaatnya memaksimalkan penggunaan lahan dan waktu, serta mengurangi periode bera atau lahan kosong. Keempat, tumpang sari temporal, yaitu nanam pada waktu yang berbeda, tetapi masih dalam satu musim tanam. Cara ini memungkinkan tanaman yang tumbuh cepat dipanen terlebih dahulu, sementara tanaman yang lebih lambat terus tumbuh dan akan dipanen kemudian. Gimana? Menarik banget kan tanam dengan cara teknik tumpang sari ini? Nah, perlu diingat, sebelum mulai praktek nanam secara tumpang sari, kita juga harus perhatikan kekurangannya ya, biar persiapan sebelum tanam lebih maksimal. Pertama, adanya persaingan antar tanaman. Jika tidak diatur dengan baik, tanaman dapat saling berkompetisi dalam mendapatkan air, unsur hara, dan sinar matahari, sehingga hasilnya kurang maksimal. Kedua, pengelolaan lahan yang lebih ekstra, karena membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk pemilihan varietas yang tepat, pengaturan jarak tanam, dan waktu tanam yang sesuai. Dan ketiga, sulit dalam penerapan teknologi. Meski adanya alat teknologi modern, pengelolaan di lahan pertanian jadi sulit karena banyak tanaman yang ditanam secara bersama, jadi harus dilakukan secara manual. Pokoknya, tanam dengan teknik tumpang sari menarik banget. Pasti nggak sabar dipraktekkan kan? Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani. Jangan lupa, kunjungi live TikTok Bisa Tani setiap hari pukul 6 pagi hingga 10 malam di akun Bisa Tani.